pokoknya santai saja. Ibaratnya Anda sekarang itu mau dibentuk menjadi seorang yang kuat, ya, digodok di kawah candra di muka, digembleng, ya, godok di kawah candra di muka, akhirnya nanti Anda akan bisa menjadi yaitu yang otot kawat, balung besi, bisa terbang, yaitu kayak Raden Gatot Kaca Satria dari Pringgondani gitu. Saya terus terang belum pernah sih hipnoterapi. Ini di buku-buku saya baca ada kok hipnoterapi, hipnosis, supaya kita itu nggak takut sama makanan ini ada kok gitu. Tapi cari seorang hipnoterapi yang profesional, ya, yang benar-benar profesional, kayak Mas Arya Surya itu. Mas Arya Surya lagi. Aduh, oh geding aku. Tenang. Wasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, MPSI, MPD, mantan penderita psikosomatik dan mantan penderita depresi. How are you? Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat jasmani, sehat jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Saya ingatkan yang baru bergabung, silahkan Anda tonton video saya yang dulu-dulu. Kalau Anda belum subscribe, silahkan subscribe. Solusi keluhan-keluhan Anda sudah ada di video saya yang dulu-dulu. Saatnya saya akan memotivasi Anda dengan mengelola pikiran dan perasaan Anda. Biar apa? Biar tenang hidup Anda. Walaupun saya belum sepenuhnya bisa, tetapi apa salahnya saya menularkan apa yang sudah pernah saya pelajari, apa yang sudah pernah saya lakukan kepada Anda semua. Karena sampaikanlah walaupun satu ayat, ya, saya akan sampaikan. Tentunya di sini saya tidak akan ngawur berbicara, memberikan solusi, dan itu semua berasal dari pengalaman saya, tetapi juga ada referensi dari segi medisnya maupun dari segi ilmu kejiwaannya. Walaupun saya bukan seorang dokter, saya bukan seorang psikiater, saya bukan seorang psikolog, saya bukan seorang ahli hipnoterapi, saya bukan penasihat spiritual, tetapi izinkanlah diri saya ini untuk menyampaikan sesuatu yang saya ketahui berdasarkan pengalaman saya saat saya menderita anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Jos, pokoknya healing sebentar, ya. Lihat air terjun itu mengalir, ya, ya, kayak hidup ini mengalir. Ikan ini kalau saya panggil, ayo ikan, kumpul kau, kumpul, ya, kumpul, ayo kumpul, tuh, kumpul semua. Ada, dan Anda semua, ayo kumpul, lihat video saya, gitu. Oke, sebelum saya akan membedah topik ini, ya, biar Anda penasaran, biar tontonnya sampai selesai. Saya sedikit akan bercerita, tetapi ini tidak cerita guyon, ini tidak cerita lelucon, ya. Ini cerita serius. Ada kalanya saya bercanda, ada kalanya saya ya agak-agak serius, begitulah. Ini ya, sekarang banyak sekali media sosial yang menayangkan, ya, mencari-cari kesalahan atau apalah, mencari kesalahan TNI, kesalahan Polri, diupload di media sosial. Biar apa? Biar video mereka itu viral, tetapi kadang itu melupakan moral, begitu. Jadi ya nggak apa-apa sih, saya nggak baper, begitu. Begini ya, kita pandang di sisi yang lain. TNI, Polri itu punya prestasi loh di luar negeri, jangan salah. Pernah ini ada lomba menembak, ya. TNI diwakili oleh Kopassus yang merupakan pasukan elit dari TNI. Terus Polri diwakili oleh Brimob yang merupakan pasukan elit dari Polri, begitu. Terus lomba dengan negara Israel yang dari segi senjata, segi apa itu konon katanya itu hebat, begitu.
Nah, ini lomba dimulai. Ya, lomba menembak dengan sasaran yaitu buah apel ditaruh di kepala seorang manusia. Ya manusia hidup begitu. Jadi apelnya ditaruh gini. Nah, gini. Ya ini ibaratkan aja apel gitu ya. Gitu. Terus dimulai dari Polri diwakili oleh Brimob. Nah, dengan menggunakan senjata made in Pindad. Santai saja Brimob ini. Senjata diputar-putar dengan tangannya. Sasaran itu langsung tembak tanpa dibidik, pecah apelnya itu. Terus penonton tepuk tangan semua. Wah, apa yang dibilang oleh Brimob itu? I'm cowboy begitu. Wah, dengan bangganya. Terus giliran TNI diwakili oleh Kopassus yang nggak mau kalah menggunakan senjata made in Pindad, senjata laras panjang, dilempar itu senjata laras panjang dilempar ke atas, ditangkap, tas langsung tembak, dia pecah apel itu. Penonton tepuk tangan. Apa yang dibilang Kopassus itu? I'm Robin Hood gitu. Wah, dengan bangganya. Terus giliran nih tentara Israel dengan senjata yang sangat canggih sekali ya. Tentaranya itu badannya besar, tinggi besar. Wah, lari dia. Lari, habis itu melompat. Shot, tembak. Wah, pecah. Tapi sayangnya yang pecah kepala orang yang menjadi sasaran itu. Penonton dia. Apa yang dikatakan oleh tentara Israel itu? I'm sorry telah menembak Anda. Nah, itu hebatnya tentara Indonesia, ya, TNI, hebatnya Polri. Jangan salah, ya, TNI Polri bersatu, Indonesia akan maju. Tidak mudah dipecah belah. Berapa TNI, berapa Polri, ya. Saya sapa TNI yang bertugas di perbatasan, Brimob yang bertugas di perbatasan NKRI. Halo, salam seperjuangan. Saya juga pernah jaga di perbatasan NKRI, gitu. Ya, semangat dalam bertugas. TNI, selamat, semangat dalam bertugas. Oke, saya sapa semua TNI Polri bersatu, Indonesia akan maju. Ya, itu. Nah, ada yang lucu, kalau nggak ada ya nggak usah ketawa. Ada yang masih pantang makanan? Berapa bulan? 1 tahun? Saya cuma 2 bulan pantang makanan, ya. Tapi sebelumnya, sebelum saya bahas itu, ya, Anda dan Anda kalau menderita psikosomatis, sudah jelas-jelas anxiety psikosomatis, saya sarankan kalau Anda berobat yaitu pada psikiater, sudah itu. Atau datangi seorang ahli hipnoterapi. Ataupun Anda boleh datang ke psikolog. Saran saya, kalau sudah mengganggu ke fisik Anda, sudah ada gejala di fisik Anda, langsung ke psikiater kalau Anda mau berobat. Dan kalau Anda keterbatasan biaya atau malas untuk berobat karena takut, Anda lakukan tip-tip dari saya. Begitu. Oke? Setuju ya? Jangan berobat ke yang klenik-klenik, yang apa itu. Nggak bisa. Karena itu penyakit itu bukan santet, penyakit itu bukan sihir, bukan guna-guna. Itu adalah murni sakit medis, murni gangguan medis. Itu. Ngomong-ngomong, saya pernah juga loh ke pengobatan, ya adalah di pelangnya itu, di depan tempat prakteknya, itu bisa mengobati hipertensi, diabetes mellitus, kanker, tumor, wasir, lemah syahwat, lemah lembut, kencing batu, kencing besi, asam urat, asam lambung, mah jantung, paru-paru. Wah, banyak sekali ini, hebat ini.
hebat ini berarti ini. Wah, dokternya berarti dokter spesialis saraf juga ada, dokter spesialis penyakit dalam juga ada ini. Saya datang. Ditanya sama si seorang pengobat itu, sakit apa mas? Kata dokter si psikosomatis. Yang begitu. Psikosomatis itu apa? Loh, Bapak kan ahli pengobatan, masa nggak tahu psikosomatis itu apa? Bapak aja tahu hipertensi, diabetes, terus asam urat. Saya nggak pernah menangani psikosomatis mas. Itu apa? Googling aja kalau nggak tahu, Pak. Saya bilang gitu, karena saya dulu pemberani gitu. Pemberani dalam arti kalau saya berobat ke orang itu saya tanyakan dari profesinya dia itu benar-benar nggak begitu, ya nggak tahu psikosomatis. Akhirnya saya nggak jadi berobat ke situ, walaupun saya pernah ketipu ya. Dengan pelajaran saya sering ketipu, ya itu bukannya ketipu, itu salah saya sih. Ya. Ada lagi pijat refleksi, ya saya datang pijat refleksi. Wah, telapak kaki saya dipijit-pijit, jerit saya, waduh sakit, wah malah makin ditekan ya. Wah sakit, ini pak, ini penyakitnya di sini, begitu. Terus dia pindah lagi ke kaki yang lain, dipijit-pijit, sakit, saya tahan. Padahal semakinnya minta ampun, saya tahan itu. Dia nggak bilang apa-apa, padahal itu sakit. Wah ini nggak apa-apa pak, yang tadi itu pak itu bermasalah. Aneh-aneh saja. Oke. Bagi Anda yang masih pantang makanan, yang sudah melebihi 5 bulan, melebihi 1 tahun, gini ya. Jadi, oke lah kalau Anda pantang makanan, misalnya hanya makan rebus-rebusan, sayur bening, makannya bubur. Tapi setelah 2 bulan atau 3 bulan atau bahkan tahunan, Anda sudah matang makanan, tetapi sensasi itu masih Anda rasakan, badan Anda makin lemes, Anda makin kurus. Gini ya, kalau boleh saya sarankan, jangan terlalu banyak pantang makanan. Itu ya, karena apa? Karena begini, nanti kalau Anda sudah mantang makanan terlalu lama, nanti Anda akan menjadi fobia makanan. Padahal tubuh Anda itu membutuhkan gizi. Ya, tubuh Anda kan lemah, banyak merasakan gejala-gejala itu kekurangan gizi. Minum herbal takut, ya, terus makan ini takut, terus dan lain-lain takut. Nah, ini yang perlu Anda ketahui. Saya dulu mantang makanan 2 bulan hanya rebusan. Memang di lambung agak terasa enak, tetapi juga nggak begitu kok. Ya tetap saja keleyengan, sempoyongan, terus sensasi yang lain itu masih ada. Nah, disitulah saya mencoba untuk tidak pantang makanan, tetapi porsi saya tidak berlebihan, mencoba sedikit. Nah, begini, saya pernah mencoba, yaitu saya kan takut makan gorengan dulu. Saya cobalah makan gorengan. Nah, setelah makan gorengan itu saya ada sensasi begini. Saya menganggap bahwa pasti makanan ini yang membuat saya menjadi ada gejala begini, begitu. Padahal itu belum tentu. Ya, kenapa belum tentu? Nah, Anda mungkin makan gorengan atau tidak makan gorengan, ya, tetap merasakan sensasi. Sensasi yang Anda rasakan setelah makan itu, Anda sebelum makan itu sudah berpikirnya, wah jangan-jangan nanti saya makan ini, jangan-jangan, akhirnya Anda makan aja. Sudah ada jangan-jangan. Itu bisa terjadi karena apa? Anda yang menghadirkan. Jadi pikiran ini itu bisa menghadirkan sensasi. Itu berlaku untuk apa saja, bukan untuk makanan saja. Tetapi misalkan Anda bepergian mau kemana lah, itu berpikirnya sudah, wah nanti saya kuat enggak ya, nanti kalau saya begini-begini, itu pun nanti bisa saja terjadi karena Anda yang menghadirkan.
Walaupun kata hati, kata pikiran itu belum tentu benar, tapi bisa menghadirkan. Makanya ada yang namanya istilah Jawa, ucapannya itu adalah doa. Gitu. Kalau Anda terlalu banyak pantang makanan, maka yang terjadi nanti yang pertama Anda bisa jadi fobia makanan. Terus Anda kurang gizi. Gitu. Nah, sekarang begini saja ya. Coba Anda sudah memantang misalnya 5 bulan, tetapi masih merasakan itu, badan malah lemah. Nah, apalagi Anda makan bubur, lemes Anda, asam lambung itu bukannya makan bubur, ya. Kecuali kalau mungkin anjuran dokter, Anda sakit mah yang sangat kronis, terus ada luka di lambung, misalnya disuruh makan bubur, ya oke lah. Tapi kalau asam lambung itu Anda makan bubur terus tiap hari, lemes. Ya, padahal makanan itu juga membentuk hormon, ya. Hormon kebahagiaan itu bisa ditimbulkan dari makanan juga. Gitu, ya. Contohnya aja makan coklat, terus apa namanya? Pedas, itu bisa membangkitkan hormon kebahagiaan. Saya pernah loh makan coklat. Setelah saya makan coklat, malamnya itu saya panik attack. Saya salahkan, wah coklat, saya ini makan coklat tadi itu pasti padahal nggak coklat aja yang saya makan begitu. Nah, kalau kita sudah menghadirkan, wah nanti kopi ini bisa membuat hipertensi, coklat bisa membuat jantung berdebar-debar, terus nanti ini bisa menyebabkan ini, menyebabkan itu, dan sebagainya. Nah, itu sama saja Anda sudah menghadirkan dulu, gitu ya. Yang perlu Anda ketahui adalah begitu. Saya memutuskan untuk pantang makanan itu memang susah, ya. Karena sebelumnya saya benar-benar pantang makanan. Tetapi karena nggak ada perbaikan, ya mau nggak mau saya coba sedikit demi sedikit, ya. Misalnya belum berani makan daging, saya makan daging. Saya nggak berani makan coklat, cobalah saya makan coklat. Ternyata juga nggak apa-apa. Kadang saya nggak makan coklat, nggak makan apa-apa juga sensasi datang. Saya makan yang saya pantangi itu kadang juga ada sensasi. Berarti belum tentu dari makanan deh ini sensasi saya. Nah, karena apa begini? Penyakit memang ada 3 sumbernya, yaitu dari faktor keturunan, faktor makanan, dan faktor pikiran. Nah, faktor pikiran ini justru yang paling banyak mendominasi sakit. Ternyata begitu. Nah, jadi kalau Anda sudah pantang makanan lebih dari 1 tahun atau lebih dari 5 bulan lah, ya jangan pantang makanan terus, ya. Jangan makan bubur. Itu saran saya, ya, kalau Anda mau menerima saran saya. Karena kalau Anda terlalu pantang makanan, ya lemah badan Anda, semakin kurus, pucat muka Anda. Nanti kulit Anda itu kayak bersisik, kayak saya dulu itu. Kulit semua itu bersisik, kayak ikan, kayak ular. Terlalu banyak pantang makanan, ya. Lentro aja gini, sedih, hawanya nggak bahagia. Padahal makanan itu juga bisa menimbulkan kebahagiaan, gitu. Tetapi dengan porsi yang sewajarnya. Kalau seumuran saya ini mendekati setengah abad, ya tidak, ya mengurangi porsinya, tidak berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan juga tidak baik. Itu, ya itu perlu Anda pahami. Karena apa? Kalau sudah Anda yang namanya terlalu pantang makanan, ya pantang makanan terus, kan di tubuh kita itu ada nadi yang namanya nadi wisesa, 10, ada 10. Yang terutama adalah ida. Nadi ida ini adalah mendistribusikan sari-sari makanan. Terus kalau sari-sari makanan itu yang Anda makan itu hanya bubur, terus ya yang apa itu, terus nadi ida ini mau menyalurkan gizi dari sari-sari makanan apa? Nggak ada, lemes Anda, gitu. Itu ya. Nah, nadi ida ini menyalurkan sari-sari makanan. Ada juga yang namanya pinggala, itu membawa udara ke seluruh tubuh kita. Nah, itu perlu Anda pahami. Jadi
kalau 2 bulan 3 bulan oke lah, tetapi kalau lebih dari itu saya kira jangan ya. Beranikan untuk makan apa yang Anda takutkan, beranikan. Karena apa, ini sakit pikiran lain dengan sakit fisik gitu. Sakit pikiran, justru pikiran kita harus fresh. Kalau ada pantang makanan dulu yang Anda senangi, ternyata sekarang ada benci, nah itu pengaruh ke psikis Anda gitu ya. Kalau sakit fisik oke lah pantang makanan, kalau sakit pikiran jangan terlalu banyak mantap. Saya dulu juga takut kok, takut ngopi, kopi itu takut, tapi sekarang saya latih ya, karena tapi Anda jangan dulu ya. Saya nggak mengajari Anda untuk ngopi, jangan dulu, jangan dulu. Kalau Anda belum yakin jangan dulu. Kalau asam lambung Anda masih ya sering kambuh, jangan dulu ya. Tapi saya alhamdulillah sudah berani ngopi sekitar sudah 2 bulan ini baru berani ngopi. Saya baru 2 bulan ini berani ngopi. Nah itu, terus saya berani ngerokok itu setelah saya itu sudah nggak merasakan sempoyongan kelingan ya. Setelah sempoyongan kelingan saya hilang itu, terus napas pendek itu sering itu, saya baru berani ngerokok gitu ya. Saya beranikan akhirnya ya alhamdulillah bisa rileks begitu. Makanan yang dulunya saya itu 1 cabai pun saya nggak mau, saya coba ya 1 cabai, nanti 2 cabai, alhamdulillah. Tetapi ya jangan banyak cabai, apalagi cabai setan itu ya, jangan. Hanya saya cabai itu paling cabainya itu 1. Kalau istri saya yang masak itu cabainya paling 1, terus ada cabai merahnya gitu ya. Jadi mulai sekarang kalau Anda sudah masih pantang makanan, coba Anda untuk beranikan ya begitu. Saya dulu ngerokok nggak berani, sekarang alhamdulillah saya sudah berani ngerokok ya. Setelah sempoyongan kelingan saya hilang, itu pun tanpa saya sadari saya sudah berani ngerokok. Terbalik ternyata. Gara-gara Anda semua ini. Pokoknya santai saja. Ibaratnya Anda sekarang itu mau dibentuk menjadi seorang yang kuat ya. Digodok di kawah candra di muka, digembleng ya, godok di kawah candra di muka, akhirnya nanti Anda akan bisa menjadi yaitu yang otot kawat balung besi bisa terbang, yaitu kayak Raden Gatot Kaca, Satria dari Pringgondani gitu ya. Itu jadi ada bila dengan sabar, dengan ikhlas, tetap semangat, jangan terlalu banyak pantang makanan. Anda bisa kok hipnoterapi. Saya terus terang belum pernah di hipnoterapi. Ini di buku-buku saya baca ada kok hipnoterapi, hipnosis, supaya kita itu nggak takut sama makanan ini ada kok gitu. Tapi cari seorang hipnoterapi yang profesional ya, yang benar-benar profesional kayak Mas Arya Surya itu. Mas Arya Surya lagi, Mas Arya Surya lagi. Aduh, kok geding aku. Oh, tenang. Wasi. Halo Mas Arya Surya. Ya, semangat Anda semuanya. Jangan terlalu banyak pantang makanan, nanti Anda kurang gizi gitu. Oke, semangat ya kawan ya. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.